Salwa Sadiah, saya mahasiswa PGSD FIP UNJ Angkatan 2022 dengan NIM 11076228080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan testimoni saya terkait pentingnya pendidikan multikultural di sekolah dasar untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Otif Satibi Hidayat MPD. Mohon disaksikan ya teman-teman, terima kasih. Indonesia punya lebih dari 1.300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai budaya, bahasa, dan juga tradisi yang berbeda-beda. Tapi, tahukah teman-teman bahwa perbedaan itu bukanlah suatu masalah? Justru perbedaan itulah yang menjadi kekayaan terbesar dari bangsa kita. Dari perbedaan kita bisa saling belajar untuk melengkapi satu sama lain, dan dari keberagaman itulah kita juga dapat membangun persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia adalah negeri dengan keberagaman yang luar biasa. Suku Batak yang terkenal dengan kain ulos dan budaya marganya, kemudian suku Minang yang memiliki rumah gadang dan semangat untuk merantau, dan suku Dayak yang dikenal lewat tata tradisionalnya dan juga rumah panjangnya. Dan ada juga suku Betawi yang memiliki gambang kromong dan lenong untuk keseniannya, serta juga ada suku Asmat yang memiliki rumah bujang yang panjangnya bisa puluhan meter. Dan masih banyak lagi ciri khas dari seluruh suku di Indonesia. Dari semua itu, kenapa ya bisa berbeda-beda? Karena letak geografis, sejarah, dan kebudayaan dari nenek moyang kita yang berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang sama, kita semua tinggal di rumah besar yang sama, yaitu Indonesia. Dari berbagai suku yang ada di Indonesia, kadang kita terbiasa untuk menilai seseorang hanya dari sukunya saja. Misalnya, orang Papua itu galak, orang Jawa itu halus, ataupun orang Batak itu suaranya keras, dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini disebut sebagai stereotip, penilaian yang tidak adil dan belum tentu benar adanya. Stereotip bisa menyakitkan hati seseorang, bisa membuat teman kita merasa tidak dihargai, bahkan bisa berubah menjadi ejekan dan juga perundungan. Padahal setiap perbedaan yang dimiliki seseorang itu adalah suatu keunikan sendiri. Kita tidak bisa menilai orang hanya dari sukunya. Ayo sama-sama belajar mengenal sebelum menilai, belajar menghargai sebelum berprasangka. Tapi teman-teman tahu tidak kalau sekolah ini bisa menjadi salah satu tempat terbaik untuk belajar hidup bersama. Di sekolah kita duduk dengan teman sebangku dari berbagai latar belakang suku. Kita bisa bermain bersama, belajar bersama, dan disinilah pentingnya pembelajaran multikultural. Saat anak-anak belajar tentang berbagai budaya, mereka akan tumbuh dengan sikap toleran, terbuka, dan tidak diskriminatif. Kita belajar menghargai logat yang berbeda, kita belajar memahami adat dan kebiasaan yang tak sama. Pembelajaran multikultural ini bukan hanya pelajaran sosial, melainkan pelajaran yang erat hubungannya dengan kehidupan. Dan semua anak berhak tumbuh dengan pemahaman bahwa berbeda itu adalah hal yang biasa dan normal. Coba bayangkan jika sejak kecil kita sudah terbiasa hidup rukun dengan teman yang berbeda suku, maka ketika dewasa kelak kita akan tumbuh menjadi generasi yang toleran, adil, dan juga cerdas secara sosial. Kita bisa menjadi guru, dokter, pemimpin dengan semangat kebersamaan yang kuat. Kita akan menjadi warga negara yang tidak membeda-bedakan, yang percaya bahwa semua orang itu berhak untuk dihormati, dan itulah yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang damai dan juga bersatu. Ayo, mari mulai dari sekarang hargai temanmu siapapun dia, dan hargai sukunya apapun latarnya, karena Indonesia akan kuat kalau kita bersatu dalam perbedaan. Berbeda itu biasa, berbeda itu wajar, berbeda itu luar biasa. Belajar untuk menghargai mulai dari kita, mulai dari sekolah. Sekian testimoni dari saya terkait pentingnya pendidikan multikultural di sekolah dasar. Perbedaan adalah warna untuk kehidupan. Kita tidak dilahirkan untuk seragam, tetapi untuk saling melengkapi satu sama lain. Dunia ini terlalu luas untuk hanya satu cara berpikir, satu jenis budaya, ataupun satu keyakinan. Justru kalau kita berbeda, kita bisa saling belajar dan saling memahami satu sama lain.
Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.